Assalamualaikum, balik lagi sama aku Vina. Aku sama suami di hari lebaran kedua ini mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bayramın mübarek olsun. Bayramlar Mubarak olsun kalau di Turki kayak gitu. Oke. Iya, kalau di Indo itu kan masaknya enak ya, banyak gitu kan, karena memang udah tradisi ya. Di sini sebenarnya sama, tapi karena kita dapat kena lockdown lagi 3 hari selama bulan selama Idul Fitri, jadi nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa berkunjung kemana-mana ataupun teman datang ke rumah. So, aku nggak masak banyak. Hari lebaran pertama aja aku bikin opor ayam buat berdua aja, terus nggak masak lagi dan bikin nastar udah gitu. Nah, hari ini aku mau buat kebab, karena kemarin aku udah janji kan mau bikin kebab, tapi yang ini aku bikin kebabnya simple, namanya Adana kebab. Adana kebabnya aku pakai daging giling. Ini kemarin aku beli nggak sampai 1 kilo. Harusnya sih aku mau bikinnya 1 kilo ya tadinya, karena cuma buat berdua, jadi kayaknya aku mungkin pakainya akan setengah kilo aja. Setengah kilo daging giling ini bahannya. Terus aku ada pakai cabai besar ini. Cabai besar aku pakai 2. Aku pakai bawang bombaynya aku pakai 1. Dan kalau Adana kebab ini kan pedes, identik sama pedes ya kan, jadi pakai cabai bubuknya tuh yang halus sama yang kasar. Cabai bubuk kasar nih kemasannya cabai bubuk kasar ya, pakai ini. Terus habis itu garam gitu. Nah, kayak apa buat kebabnya, ikutin terus video aku dan jangan lupa kalian subscribe, share video ini dan like videonya. Oh ya, satu lagi, aku bikin kebab ini aku nggak pakai panggangan di luar yang kayak barbecue atau misalnya apa ya, kalau di sini namanya manggal, tapi aku pakai oven. Nah, cuma kalau misalnya kalian di Indo tuh kan lebih gampang gitu ya, kayak pakai panggangan arang. Nah, itu lebih enak sih, maksudnya lebih bagus gitu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah pakai oven juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa satu lagi aku lupa kasih tahu, ini pakai tusukan sate. Tusukan satenya aku pakai yang besar. Harusnya sih yang pipih lebar besar juga, maksudnya lebih panjang dan pipih lebar, tapi karena aku kemarin nggak nemu jadi aku pakainya yang kayak gini aja tuh kayak gini aja, cuman rada besar karena dagingnya itu kan biar nanti nggak gampang lepas dari si tusukan sate ini. Oke, sekarang aku mau pindahin si daging ini ke si bowl, si mangkok besar ini. Tapi aku mau bikin yang tadi aku bilang setengah kilo aja, jadi aku bagi 2. Aku masukin freezer sih pas beli, jadi masih rada keras. Oke. Nah, terus ini udah aku pindahin, terus aku kasih bubuk cabai. Ini dikira-kira aja ya, kalau emang suka pedes banget ya banyak, kalau enggak ya udah nggak terlalu banyak. Aku pakai 2 sendok ini sih takarannya sendok teh, jadi aku pakai 2. Terus aku pakai cabai bubuk kasar ini. Kayak 3 sendok teh, 4 deh, 5 deh nanti yang ada kurang. Terus aku pakai ini garamnya bebas ya kak, garamnya kalau oke. Udah, sekarang dimin dulu. Sekarang saatnya kita potong-potong dulu. Ini potong-potong si bawangnya yang halus ya, agak halus, soalnya kalau misalnya terlalu kasar nanti yang ada nggak enak dimakannya. Jadi kita potong kecil-kecil, potong halus. Kalau misalnya kalian males buat potong, diparut juga nggak apa-apa, diparut malah lebih enak kan.
Terus sekarang kita potong cabenya, tapi isinya aku nggak pakai. Kita akan keluarin isinya. Oke, ini juga dipotong kecil-kecil, dipotong halus. Ini tuh udah dikeluarin ya, nggak ada isinya sama sekali. Siapin apa tempat buat manggang, pakai baking paper. Terus kita siapin tusukannya. Oke, aku akan cuci tangan dulu karena pakai plastik ternyata susah banget buat ngebentuk si kebabnya. Sekarang aku udah cuci tangan. Aku akan bentuk si kebabnya. Kalau terlalu tipis ini nggak kuat, kita pakai 2, jadi digabungin aja pakai 2. Nanti aku cobain ya, soalnya aku juga baru pertama kali ini. Biasanya aku pakai yang pipih, tapi karena nggak nemu, jadi aku coba yang ini gitu. Sekarang udah jadi. Ini aku bikin 7 pieces. Sebenarnya tadi masih ada sisa, bisa bikin 8, tapi karena aku pakainya tempatnya kecil, jadi 7 aku buat gitu, nggak muat, nanti takutnya nggak mateng. Terus ini aku bikin tambahannya. Kita emang biasa pakai bawang bombay. Ini ada jamur, tengahnya aku kasih garam, terus sama cabe, gitu aja sih. Biasa pakai tomat juga pakai. Terus ada yang bawang putih, yang kemarin di video sebelumnya itu kan aku ada juga tuh yang bawang putih kayak gitu-gitu. Nah nanti aku kasih linknya di video ini, kalian bisa lihat yang belum lihat gitu. Nah terus ini aku panggang di suhu 220 sih kalau aku, karena ovenku kecil, dan selama kurang lebih 30 menit. Itu tergantung oven kalian masing-masing ya. Kalau ovennya besar itu tuh biasanya cuman di suhu 190, sekitar 180 sampai 190. Nah nanti aku masukin dua-duanya, tapi kalau ini si tambahan ini kalau udah matang duluan ya aku keluarin kayak gitu. Jadi nanti dicek-cek aja gitu. Oke, sambil tunggu si kebab, aku kan nggak buat roti hari ini, dan kita kemarin nggak sempat beli roti dan nggak bikin roti juga gitu. Jadi suami request dia makan kebabnya nggak pakai nasi, tapi dia mau makan pakai bulgur. Bulgur itu kayak gini. Ini tuh gandum gitu ya. Sekarang aku mau masak bulgurnya. Terus sekarang aku udah masukin, di sini ada minyak tuh. Ada minyaknya, udah aku nyalain kompornya juga, jadi cuma tinggal tunggu panas aja. Kalian boleh pakai minyak olive oil atau minyak sayur biasa. Jadi di sini tuh kalau misalnya masak bulgur itu mereka digoreng. Jadi kayak pakai minyak dulu, setelah itu baru dikasih air, kayak rebus gitu ya, direbus sampai airnya asat gitu, sampai air habis, baru dia jadi nasi. Nah, jadi di sini tuh ada rice cooker, tapi orang Turki sendiri tuh nggak pernah pakai rice cooker, jadi masaknya mereka tuh seperti ini gitu.
awal nggak tahu ya gimana matang, tapi lama-lama sih ngerti gitu ya, cuman aku nggak bisa menjelaskan. Nah, kita aduk-aduk terus, diemin. Terus ini aku tadi pakai 2 cup beras gitu kan, ada tuh yang biasa di apa namanya, kalau kita beli rice cooker. Aku juga sebenarnya ada rice cooker, tapi aku masak ini nggak pernah pakai rice cooker, jadi itu pasti ada cup gelasnya gitu kan, berapa liter gitu. Nah aku pakai 2 cup. Nah biasanya kalau misalnya 2 cup beras itu berarti 4 cup airnya untuk dimasukin ke sini. Jadi satu perbandingannya 1 beras 2 gelas cup, 1 cup beras 2 gelas cup air kayak gitu kan. Nah cuma lagi-lagi aku orangnya males kayak nakar gitu, jadi ya udah dikira-kira aja gitu. Yang penting apa namanya, jangan terlalu keras hasil si beras nasi atau bulgurnya gitu kalau kita masak, atau jangan terlalu lembek gitu. Nah ini sih udah, sekarang aku mau masukin airnya, jadi aku kira-kira sekarang kita tutup. Tadi kan udah aku kasih garam, jadi mereka itu kalau masak beras atau masak bulgur itu pakai garam gitu. Nah tergantung garamnya, mereka ada yang suka asin jadi garamnya banyak, ada yang nggak suka asin, garamnya juga nggak terlalu banyak. Nah aku kebetulan sama suami itu dua-duanya kita suka asin sih, cuman kalau masak makan makanan yang udah misalnya yang satu ada asin, terus nasinya juga terlalu asin, nah itu kita jadi enak sendiri, terus banyak minum yang ada kan. Oke, sekarang kita diemin sampai matang, sampai airnya habis, sambil kita nunggu si kebab. Aku mau bikin salad, tapi saladnya salad yang biasa aja, salad simple gitu, nggak salad yang apa namanya, kalau makanan kebab itu kan biasa saladnya tuh cuman pakai bawang sama pakai apa namanya tuh Maidanos itu kayak apa ya, kayak seledri kayaknya ya, setahu aku sih gitu. Terus kasih sumak itu kayak semacam bubuk asam-asam gitu kan. Nah sama kasih cabai bubuk kasar. Nah aku nggak mau bikin itu karena tadi kan udah lihat ya, aku panggang cabai, aku ada cabai, ada bawang juga sama si jamur. Jadi aku mau bikin saladnya salad simple aja, kayak pakai salada, timun, tomat, udah aku tata aja, aku campur, selesai gitu. Jadi tuh, ini si kebabnya tuh, jadi kan ini sih yang tadi aku bilang tuh. Terus itu ada bulgur, salad, terus cabai dan tambahan lainnya, sama kebab deh. Bulgurnya juga udah jadi tuh kayak gini. Jadi kalau aku aduk, udah mateng, ini udah mateng, jadi aku matiin sekarang. Aku nggak pindahin ke piring biar makan langsung aja dari sini, nggak usah ditata lah ya. Soalnya dimakan sendiri. Nah, kayak gini kebabnya. Ini enak banget.
Aku coba sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih panas sih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Pas. Pedes, tapi nggak terlalu pedes. Cuman enak. Oke, buat kalian di rumah cobain. Kalau pakai panggangan juga boleh, lebih enak juga pakai panggangan. Terus nanti nasinya bulgur yang tadi aku masak itu ganti pakai nasi. Terus kalian boleh pakai sambal gitu. Aku juga ada sambal kebetulan. Pas banget, lagi kemarin juga dikasih sama temen sambal apa sih, kayak sambal bawang gitu, sambal goreng gitu kan. Nah, terus makan dia pakai nasi. Saladnya bisa diganti, misalnya mau pakai timun aja, terus apa sih biasanya kol kayak gitu-gitu kan. Nah, boleh. Coba kalian ikutin di rumah kayak gini yang tadi aku bikin kebabnya. Terus apalagi ya, next video insya Allah aku bikin manisan dari Turki, namanya baklava, nanti aku coba. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan bantu share videoku, like juga komen ya. Kira-kira kalian mau lihat makanan Turki apa yang lainnya gitu. Nanti aku coba bikin. Terus nanti aku juga coba mau buat sama temen aku yang orang Turki, dan dia pinter banget masak. Biar tahu nanti, yang kemarin loh di video kemarin tuh ada. Nah, terus apa lagi ya? Ya udah, sampai sini aja. Terus selamat hari Lebaran. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di Lebaran tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.